Menanggapi pertanyaan saya nomor 2, Kak Dito, kenapa sepeda bodong jelas-jelas haram. ketika motor gelak dipakai untuk ibadah, kaki ke masjid atau mungkin tar ngaji, pengajian dan sebagainya, kenapa hukumah? Ibadah ini kah urusnya sarang Gusti Allah. Sabun Kanjeng Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ini kan zat maha bagus, tak nerima kecuali tidak perkara bagus. Tafsir sarang ulama bagus ini kah artinya sedayana kudu halal. Suatu halal. Kudu halal dalam ibadah. Ini kan pada cerita pada orang yang sedang hadis kisah doa, kemudian memelas, maka cabun Kanjeng Nabi fa'anna yustajabu lahu. Dari ini mah bisa ikapulaki doana wamat amuhu haramun wamal basuhu haramun wamasyarabuhu haramun setajana haram. Semakin berkaitan di sepeda bodong yang kui ibadah, yang kui Silakan jelas-jelas haram. yang kui ke masjid. Ini katina apa? Keesa ibadah. Manabi ibadah. Kor memenuhi syarat. Aku nesah. Kor memenuhi syarat rukun sedaja, maka sah ibadah. Artinya pakai nang are kiamat tak tuntut margana tak abejeng misalkan. Tak eseksa margana tak abejeng. Akan tetapi saya ngarep ganjaran. Tapi mun esek samarkan tak apa jang punten koresa. Memenuhi syarat. Tapi ganjar ce Arab. Ce punya Imam Nawawi nang kitab Al-Idho. Nah ini kan beda Imam Nawawi jelas lagi katipana pemanabi badareng haji, ya, badareng haji. Tapi kendaraan oleh nagosap. Kendaraan. Nah, ini kan sah haji na sah. Jadi menurut semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi itu mengesahkan ibadahnya, mengesahkan ibadah. Artinya kewajibannya gugur. Akan tetapi pahalanya tidak ada. Artinya cek ngarep ganjaran. Cek ganjaran. Tapi bahkan menurut Imam Hambali, mazhab Hanabilah itu mengatakan tasawah, bukan hanya oleh ganjaran, tapi tasah. Ketika beda orang memakai kendaraan atau napa saus lah kempengan untuk ibadah, padahal yang dipakai jelas oning keharamannya, maka ibadahnya tetap sah, cuman ganjarnya tak ning Arab. Karena hal-hal yang berkaitan untuk menuju ibadah bahkan angku ini seumpamanya haram itu untuk ganjaran lo bisa yarap, tapi ibadahnya sah. Artinya kewajiban gugur. Selanjutnya kita pertanyaan, kenapa ketika sepeda bodong gelak status oning tentang keharamannya, cuma neker lebih yang kui untuk ibadah, tapi yang kui untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini kenapa secara pandangan fikihnya? Tidak masalah ibadah mahdha, ibadah murni. Semakin ini kan ibadah kita tapi tak murni. Kan murni. Istilahnya muamalah. Akasab. Manabi misalkan yang kui alako. Yang kui alako. Manabi lako nasa, jual ke pasar, jual beli nasa. Kita bunuh lama, lain hukumnya. Ada nasa hukum selena sepeda, hukum sengangku sepeda na engki haram, tapi hukum lakona engki sah. Artinya epesa. Lakona kendaraan. Artinya epesa. Ini ke saya kocak kenceran oleh dosa oleh. Pedu nih. Akan tetapi karena begini, manabi hasil alako sengangku sepeda kelak kisah dari hasil sehalal, lakona halal engki halal. Dalam bab ngangkui hang orang lain, atau bagos sabda dinto,
itu ada konsekuensi berbeda, ada konsekuensi lain. Meskipun misalkan lah, oke, karena itu cuma alat, maka miliknya orang yang gosap, bukan miliknya si pemilik sepeda motor. Akan tetapi dia wajib bayar ujroh misil Ke ke orang yang memiliki sepeda motor aslinya. Nah, apa kok harus bayar ujroh misil? Karena dia telah memanfaatkan sepeda tadi tanpa izin dari si pemilik. Amare pada tak rugi oleh syariat, beri ketentuan wajib bayar ujroh misil. Artinya katina apa? Artinya benih karo wajib membeli sepeda motor, tapi wajib majer ukuran sewa nyewa sepeda motor misalkan. Pertanyaan yang terakhir, lanjuti pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara taubatnya atau solusinya bagi seorang pembeli terhadap kendaraan yang jelas-jelas bodong atau jelas-jelas haram? Ya, kenapa? Oke, mereka akhirnya daerah mah kudu pada bagus akhirnya. Maka nanti syariat memberikan solusi. Yang pertama, karena jual beli netasa sejelas-jelas haram, maka konsekuensinya kudu pembeli dek pemilik aslinya. Ini yang pertama, mengembalikan barang haram itu kepada pemilik aslinya. Kan begitu caranya tobat pertama. Ketika ada barang yang ada pada kita, itu haknya orang lain, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, namun bila tidak ada, artinya kita sudah putus asa, saya temu di mesapa sandir. Maka ahli warisnya, Ibnu ulama itu jadi israfu ila baitul mal. Maka itu menjadi harta kas negara. Namun menurut kita penduduk desa kampung burunya kemana Pak? Dikasih ke siapa? Mungkin bisa ke pemerintah, ke Lebun misalkan ke tempat. Bisa ke Lebun, camat. Artinya bukan dikembalikan kepada penjual, bukan? Karena sudah tidak, bukan. Ini siapa yang wajib mengembalikan? Apakah penjual ataukah pembeli? Dalam mazhab Syafi'i itu ketika ada barang gosapan atau barang curian dicuri lagi maka siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan? Maka kata ulama mazhab Syafi'i itu semuanya berkewajiban untuk mengembalikan dan wajib doman apabila ada kerusakan. Jadi bukan hanya dibebankan kepada pembeli, penjual dan pembeli atau penjual saja. Jadi semuanya bersama-sama kasihkan ke kepala desa. Ya, kalau tidak ada tadi itu ya pemilik aslinya. Intinya baitul mal itu untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Itu diberikan kepada baitul mal apabila pemerintahan yang ada di bidang itu, yang mengurus di bidang itu, memang orangnya amanah. Artinya kita yakini akan disalurkan ke tempat-tempat yang semestinya. Namun apabila secara zahir ini pemerintahan yang bertugas di situ banyak nyelewengnya, istilahnya banyak korupsinya, artinya tidak amanah, maka siapa yang berhak mengalokasikan sepeda tadi? Maka kata ulama turun ke orang-orang alim, tokoh masyarakat setempat. Kita cari masyarakat setempat, itu kita pasrahkan untuk mentasarufkan itu untuk kemanfaatan muslimin. Kalau tidak ada, tidak amanah. Tidak ada lah tokoh masyarakat yang amanah, misalkan contohnya tidak ada. Misalkan, maka ya diri sendiri kita tasarufkan sendiri, diberikan kepada orang fakir miskin, kepada masjid,
madrasah. Hasil jualnya sepeda tadi. Iya, kita berikan dulu sepedanya. Kalau dijual kan tidak sah, kan bukan haknya. Oh, diberikan dulu sepedanya. Nanti biar mereka yang mengelola. Ya kan untuk pembangunan jalan, intinya kemaslahatan umum. Artinya kalau selamanya yang berkaitan dengan pemerintah tidak ada, tokonya juga tidak ada, semuanya kita tasarufkan sendiri kepada fakir miskin atau siapa. Kecuali begini, dirinya yang miskin. Miskin ini ukurannya ya di bab zakat itu yang berhak menerima zakat. Ya maka juga termasuk berhak mengambil. Misalkan si pembeli itu miskin misalkan, ya berhak. Artinya kalau contohnya kayak motor tadi, motor dijual. Hasil jual motor itu harus memang untuk kemaslahatan umum. Tidak bisa dipakai perorangan. Nah, termasuk kemaslahatan umum kan orang fakir. Orang fakir miskin. Lah kalau dirinya masuk fakir miskin, ya berarti berhak. Dapat bagian. Iya, berhak. Artinya harga 3 juta tidak boleh 3 juta dikasihkan ke satu orang. Iya, dibagi secukupnya secara rata ke kemaslahatan secara umum. Kiranya kesimpulan dari seseorang yang membeli contohnya kendaraan motor atau mobil yang bodong lah bahasanya. Di sini kita langsung menafsirkan yang memang statusnya jelas haram. Kalau masalah halal atau haramnya penjelasannya tadi itu sudah di pertanyaan pertama itu sudah dijelaskan. Kalau kita tidak tahu ini halal atau haram gimana nanti di akhiratnya atau di dunianya, atau bahkan kita memang percaya orang itu orang baik tapi nyatanya motornya haram dan lain sebagainya, itu sudah dijelaskan di pertanyaan pertama. Dan ini adalah kesimpulan dari kalau kendaraan tadi itu jelas-jelas haram bodong dari curian, maka solusinya untuk taubatnya seperti tadi. Taubatnya seperti tadi, akadnya ya juga yang sudah dijelaskan tadi dipisah. Bisa kalau dibuat untuk kasab sehari-hari bagaimana, untuk ibadah bagaimana, kita pahala juga dapat, dosanya juga dapat, ibadahnya sah tapi kita juga tidak dapat pahala dan lain sebagainya. Untuk selebihnya itu narasumber kita beliau Gus Abdul Kirom di episode selanjutnya menerima pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nanti kalau ada yang janggal menurut kalian atau bahkan dari kami ada yang salah, kami menerima kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan pun silakan ditulis di kolom komentar. Selebihnya semoga bermanfaat dan barokah. Dan kami jika ada kekeliruan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.